Move! You gotta tame that little mare of yours. Halo guys, selamat datang di Kepo Nonton. Semoga kalian yang tetap setia nonton di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya. Di video kali ini, gue mau bahas sebuah film berjudul I Spit on Your Grave. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe, like, dan share agar kita makin semangat bikin videonya. Sebenarnya film ini merupakan film psikopat yang menurut gue ini film tersadis yang pernah gue tonton. Tapi selain itu di film ini juga dimuat adegan-adegan yang dapat mengotori pikiran jernih kalian. So bagi kalian penikmat film bernuansa darah-darah gitu, ini recommended banget. Siap-siap dibikin muntah dan penasaran. Hehe. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas film berjudul I Spit on Your Grave. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil bernama Jennifer Hills yang merupakan tokoh utama di film ini. Jenny menuju sebuah rumah di mana ada seorang pria tua yang sebelumnya sudah dia hubungi. Diceritakan, si Jen datang untuk menanyakan sebuah tempat terpencil yang jauh dari perkotaan bernama Mockingbird Trail. Dia mengatakan pada pria itu bahwa ia ingin mencari ketenangan di sana untuk menyelesaikan tulisannya, karena ia merupakan seorang penulis. Pria tua itu kemudian memberikan sebuah peta menuju tempat tersebut. Setelah mendapatkan petanya, dia berpamitan untuk pergi. Dalam perjalanan, Jen mampir ke sebuah pom untuk mengisi bensin. Di sana ada 3 orang pria penjaga pom tersebut. Mereka bernama Andy, Stanley, dan Johnny. Melihat ada wanita cantik, kemudian si Johnny menghampiri Jen dan mengajaknya berbincang-bincang sambil menunggu tangki penuh. Jenny juga menanyakan arah untuk pergi ke Mockingbird karena dia merasa tersesat. Johnny memberitahu Jen arahnya serta menawarkan bantuannya, namun si Jen menolaknya dan tanpa sengaja membunyikan sirine darurat mobilnya yang menyebabkan bensin dalam ember tumpah. Jen meminta maaf dan bergegas segera meninggalkan pom. Check your underwear, Johnny. Setelah itu Jen kembali melanjutkan perjalanannya menuju Mockingbird. Singkatnya, Jen pun sampai di tempat yang dituju. Kemudian setelah itu segera membereskan barang-barangnya. Sembari beristirahat, ia juga mengabari pacarnya Barb. Namun ketika sedang mengobrol di telepon, Jenny melihat ada sesuatu di pondok sebelah. Karena penasaran, si Jen ini mendatangi namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Pada keesokan harinya, Jen melakukan olahraga lari. Saat itu, Jen melihat ada sebuah rumah kosong di tengah hutan. Karena penasaran, si Jen ini pergi ke rumah tersebut dan melihat-lihat kondisinya. Tak lama, ia pun kemudian pergi dari sana. Sesampainya di villa, Jen yang akan membersihkan diri mendapatkan air yang keluar dari kerannya ternyata kotor dan salurannya tersumbat. Hal yang sama juga didapati pada klosetnya. Kemudian Jen menelpon seseorang untuk memperbaiki saluran pipa. Namun saat selesai menelpon, sialnya teleponnya terjatuh ke dalam kloset sehingga teleponnya tidak dapat digunakan. Tak berlangsung lama, datanglah seorang pria bernama Mateo untuk memperbaiki saluran air di rumah Jenny. Setelah selesai memperbaikinya, karena Jen terlalu senang, ia berterima kasih dan mencium Mateo. Karena merasa gugup, Mateo langsung bergegas pergi tanpa menerima bayaran. Sementara itu di tempat lain, Andy, Stanley, dan Johnny sedang berkumpul. Tak lama kemudian, Mateo datang dan bercerita bahwa ia sudah membantu Jen membenarkan saluran air serta mendapatkan ciuman sebagai imbalannya. Mateo berpikir bahwa si Jenny menyukainya.
Sementara si Andy dan Stanley sengaja menertawakan Johnny yang tak mampu menaklukkan Jen, dan malah si Johnny dengan sedikit kesal mengatakan bahwa semua wanita kota sama saja sangat sombong dan ia akan menaklukkannya. Scan beralih pada saat Jen terbangun dari tidurnya mendapati hal aneh di luar rumah. Ia memberanikan diri pergi ke rumah sebelah yang kelihatannya ada sesuatu di sana. Namun saat ia mengeceknya tidak ada hal apapun di sana, sehingga Jen kembali ke vilanya. Namun saat dia kembali ke vilanya, Jen pun dikejutkan dengan kemunculan foto 3 pria penjaga pom bensin di layar laptopnya, yakni si Andy, Stanley dan juga Johnny. Jenny kembali sangat terkejut saat si Johnny mengetuk pintu dari luar dan dengan tertawa girang masuk. Disusul si Stanley yang juga masuk dari pintu lain dengan membawa kamera. Sementara si Andy juga muncul dari atas loteng sambil membawa tongkat dan pakaian dalam milik Jen. Jenny yang merasa sangat ketakutan terus-menerus menyuruh mereka pergi, namun bukannya mereka pergi, malah mereka semakin menjadi. Di sini diperlihatkan si Jenny disiksa dan dipaksa harus menuruti permintaan mereka, dan dengan terpaksa Jenny pun harus melakukannya. Namun saat mulut Jenny disumpal botol miras oleh si Johnny, Jenny memanfaatkan kesempatannya untuk memukul lutut si Johnny dan melarikan diri dari sana. Dengan nafas terengah-engah dalam perjalanannya melarikan diri, Jenny bertemu Sheriff dan Pak Tua tadi yang di awal film. Merasa ada harapan, Jenny meminta bantuan kepada mereka. Mereka juga berusaha menenangkan Jenny. Setelah Sheriff mengetahui alasannya, ia kembali mengantar Jenny ke vilanya untuk melakukan olah TKP. Sheriff juga melakukan pencarian terhadap pria-pria yang sudah mengganggu si Jenny. Namun tak disangka, si Sheriff ini hanya berpura-pura menolong si Jenny dan dia juga merupakan bagian dari mereka. Seketika itu, Johnny CS datang kembali. Dalam situasi seperti ini, Jenny tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas, karena dia berada di antara 5 pria bejat. Dalam adegan ini, si Jenny dilecehkan oleh mereka. Meskipun Jenny menangis minta tolong, tak ada yang menghiraukannya dan si Stanley dia malah merekamnya. Saat Jenny berusaha melawan dengan cara menampar si Sheriff, ia malah ditampar balik sehingga menyebabkan dia tergeletak di lantai. Semakin menjadi saja, mereka malah menyuruh si Matthew yang lugu dan rada idiot itu untuk memperkaos si Jenny. Tentu saja si Matthew tidak mau melakukannya karena ia kasihan melihat Jenny. Namun karena terus-menerus diancam oleh Johnny dengan merobek celana si Jenny, akhirnya si Matthew juga mau melepaskan celananya. Matthew yang tampang lugu dan rada idiot itu pada akhirnya juga berhasil menggenjot Jenny sampai lemas tak berdaya lagi. Setelah hal tersebut terjadi, Jenny saat itu sudah ditinggalkan oleh pria-pria tadi, kemudian bangun berdiri dan berjalan keluar tanpa mengenakan celana alias setengah telanjang. Namun naasnya, dalam perjalanannya, Jenny kembali bertemu dengan pria-pria berajul itu. Karena belum puas, tentu saja mereka takkan melepaskan Jenny begitu saja. Dan mereka kembali menyiksa si Jenny serta memperlakukan si Jenny seperti binatang. Mereka melucuti dan kembali melecehkannya. Dengan gembiranya bergiliran menikmati tubuh wanita malang itu sampai Jenny tak sadarkan diri lagi. Selang beberapa lama, Jenny tersadar tanpa sepatah kata pun dia bangun dan berjalan telanjang. Entah apa yang ada di pikirannya, dia berjalan sampai di jembatan dan pria-pria berajul itu juga mengikutinya. Di tengah jembatan dia berhenti sambil melihat pria-pria brengsek itu. Jenny menjatuhkan dirinya ke sungai. Hal itu membuat mereka panik dan berusaha mencari Jenny, namun Jenny menghilang tanpa jejak. Between here and there, we're gonna find her. We split up.
Berhari-hari berlalu, keberadaan si Jenny tak kunjung ditemukan dan mungkin si Jenny ini sudah tewas. Setelah situasi dianggap tenang, pada malam hari justru si Johnny mendapatkan teror dari si Jenny. You think this shit's funny? Come on, fucker! Come on out, fucker! Keesokan harinya, Johnny menceritakan terornya semalam pada teman-temannya. Dan di sisi lain, si Sheriff juga mendapatkan kiriman kaset video ke rumahnya. Yang mana kaset tersebut berisikan video pelecehan si Jenny. Dengan rasa cemas, dia pun langsung membawa kaset itu kepada Johnny CS. Si Sheriff memarahi Stanley, si pemilik kaset tersebut. Dengan kesal dan marah, si Sheriff pergi meninggalkan mereka. I mean, dipshit there, he kept the tape as a souvenir, but Matthew's the one that took it, Sheriff. The dipshit's bring it to me. Hari berganti, di sisi lain diperlihatkan si Matthew yang sedang berada di pinggir danau mendengar suara Jenny memanggilnya. Matthew segera memasuki villa tempat tinggal Jenny dengan mencari asal suara itu. Si Matthew terjatuh saat menuruni tangga dan tak sadarkan diri. Di saat membuka matanya, si Matthew sudah berada di sebuah rumah kosong dan melihat Jenny yang sedang duduk tanpa ekspresi. Kemudian Jenny menyuruh Matthew menghampirinya. Saat itu Matthew menangis dan terus meminta maaf pada Jenny. Ia sangat menyesali perbuatannya, namun si Jenny menyuruhnya berbaring di bahunya dan dia mengikat leher si Matthew dengan tambang. Seketika si Matthew is dead. Di tengah hutan, si Andy dan Stanley yang sedang mencari si Matthew dikejutkan dengan sosok misterius yang membuat mereka berlari. Dan saat mereka berhenti, mereka melihat ada sebuah rumah kosong di hadapan mereka. Lalu Andy memutuskan masuk ke dalam rumah tersebut, sementara si Stanley mencari si Matthew ke sisi lain. Dalam pencariannya, Stanley bertemu si Jenny dan saat ia akan menghampirinya, ia menginjak jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Jenny. Dengan kesakitan, dia memanggil Andy. Saat Andy menghampirinya, Jenny datang memukul si Andy sampai pingsan. Begitupun juga si Stanley. Saat keduanya sadar, si Andy sudah berada di atas bak dengan posisi terbaring dan tangan diikat. Sementara si Stanley diikat di sebuah pohon besar dan Jenny pun kemudian memulai aksi balas dendamnya. Si Stanley disumpal mulutnya dengan bangkai tikus, kemudian Jenny merekam proses kematian yang akan dialami si Stanley seperti yang selalu ia lakukan pada si Jenny, yakni merekam. Lihat saja, dengan tanpa kasihan kail ikan dikaitkan pada kelopak matanya si Stanley dan kemudian membaluri wajah si Stanley dengan daging bangkai ikan. Dengan begitu akan memancing burung gagak menghampiri si Stanley dan tentu saja karena hal itu mata si Stanley terkoyak dan Stanley pun tewas mengenaskan. Dalam waktu yang bersamaan, si Jenny juga melakukan balas dendam pada si Andy. Penyiksaan yang dialami Jenny juga dilakukan pada si Andy. Pada akhirnya dengan membiarkan wajahnya tercebur ke dalam air soda panas dalam bak mandi yang telah dipersiapkan oleh si Jenny, sehingga si Andy juga tewas di tempat. Adegan kemudian beralih ke pom bensin di mana ada wanita seksi sedang mengisi bensin. Saat Johnny menghampirinya, ternyata itu adalah Jenny. Tanpa basa-basi, Jenny memukul Johnny sampai pingsan. Saat terbangun, si Johnny sudah berada di rumah kosong dengan keadaan tubuh telanjang, diikat dan digantung. Penyiksaan pada Johnny dimulai dari mencabuti giginya sehingga gigi si Johnny jadi ompong. Oh, kasihan.
Belum puas sampai di situ, mengingat perlakuan si Johnny terhadap dirinya sangat biadab. Dengan gilanya, Jenny lalu memotong burung si Johnny dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil menghinanya. Kemudian Jenny pergi meninggalkannya dan si Johnny pun mati perlahan karena kehabisan darah. Setelah itu kemudian diperlihatkan pada Sheriff yang sedang mengobrol dengan istrinya di telepon. Si Sheriff kemudian sangat panik karena dalam telepon ada suara si Jenny yang berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai guru anaknya. Si Sheriff bergegas putar balik pulang menuju rumah, dan sesampainya di rumah istrinya mengatakan bahwa guru itu sudah pergi bersama putrinya. Dengan bergegas si Sheriff pergi dan mencari anaknya. Berhentilah ia di sebuah taman dan memarkirkan mobilnya. Ia berteriak mencari anaknya, namun tak menemukannya. Akhirnya ia memutuskan untuk masuk lagi ke mobil. Namun pada saat itu juga di mobil ternyata ada si Jenny. Lalu si Jenny memukul Sheriff hingga pingsan. Selang beberapa lama, Sheriff sadarkan diri dan saat itu dirinya sudah berada di rumah kosong. Dengan tubuh setengah telanjang dan terikat, kali ini balas dendam Jenny untuk si Sheriff pun dimulai. Tak disangka tanpa ampun, si Jenny menuturkan bahwa yang si Sheriff lakukan padanya juga akan mendapatkan balasannya. Bisa dilihat, adegan si Sheriff menyodomi si Jenny di tengah hutan ia praktekkan juga pada bokongnya si Sheriff. Dia juga mengikatkan tali yang akan menarik pelatuk senapan ke tangan si Mateo yang ternyata saat itu belum mati. Jenny pun keluar meninggalkan dan membiarkan detik-detik mereka menemui ajalnya. Dengan ekspresi datar, ia duduk tenang sambil mendengarkan suara kesakitan terakhir mereka. Dan kejadian tewasnya si Sheriff dan si Mateo ini mengakhiri film ini.